Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan kita bahas adalah terkait metode dan distribusi sampling. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa untuk materi statistik itu akan saya ambil konsep-konsepnya saja. Tidak akan saya jelaskan secara detail. Oke, next. Kita langsung ke outline-nya. Yang harus kita pelajari adalah terkait distribusi sampling dan pengertian dari populasi dan sampel serta metode-metode penarikan sampel. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu populasi dan apa itu sampel. Kalau populasi adalah bagian keseluruhan dari benda, manusia, objek yang akan dijadikan objek dari penelitian. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang fix akan dilakukan penelitiannya. Oke. Nah, ini adalah definisi dari populasi. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, ukuran, objek perhatian, atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada terbatas dan ada tidak terbatas. Kalau yang terbatas itu unsurnya terbatas berukuran N. N itu adalah jumlah populasi. Contohnya adalah populasi bank, populasi perusahaan reksadana, populasi mahasiswa yang memiliki IPK tinggi, dan lain-lain. Nah, ada juga yang populasi sifatnya tidak terbatas, yaitu adalah populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N-nya atau jumlahnya menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Contohnya begini, misalnya kalian mau meneliti jumlah bintang yang ada di angkasa, bisa nggak dihitung? Pasti kan nggak bisa. Nah, itu artinya tidak terbatas. Jumlah ikan yang ada di laut, itu jumlahnya tidak terbatas. Atau dengan kata lain, populasi yang tidak terbatas itu adalah populasi yang sifatnya tidak bisa dihitung. Nah, sekarang kita ke sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian atau yang menjadi objek dalam penelitian. Caranya bagaimana populasi itu bisa dijadikan menjadi sampel itu bisa menggunakan dua cara, yaitu ada probabilitas dan ada non-probabilitas. Kalau probabilitas adalah suatu sampel dipilih sedemikian rupa dari masing-masing populasi sehingga anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama. Anggota dari populasi memiliki peluang yang sama, itu adalah kata kunci probabilitas. Kalau non-probabilitas adalah kebalikannya, yaitu setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama. Oke, sekarang kita pelajari satu persatu metode pemilihan sampel. Yang pertama adalah metode penarikan sampel probabilitas, terdiri dari tiga, yaitu penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling, ada penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling, dan ada penarikan sampel cluster. Sedangkan non-probabilitas itu ada penarikan sampel sistematis, ada penarikan sampel kuota, dan ada penarikan sampel purposif. Oke, mari kita bahas satu persatu metode penarikan sampel. Yang pertama, metode penarikan sampel probabilitas. Yang pertama adalah sampel acak sederhana. Nah, sampel acak sederhana itu adalah pengambilan sampel dari populasi secara acak, tanpa memperhatikan strata atau populasinya. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Caranya memilih sampel acak sederhana ini bisa menggunakan dua. Yang pertama yaitu sistem kocokan, kayak seperti sistem arisan. Yang kedua menggunakan tabel acak. Nah, untuk tabel acak ini contohnya ada di buku. Jadi nanti kita memilih sampelnya itu menggunakan komputer, diacak dengan menggunakan komputer yang akan dijadikan sampel. Silakan dibaca di bukunya untuk detail dari contoh tabel acak. Yang kedua adalah metode penarikan sampel acak terstruktur. Nah, penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dalam membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Jadi populasi itu dibagi menjadi strata-strata tertentu. Lalu dipilih suatu sampel dari masing-masing stratum itu.
Contohnya adalah gambar ini. Di sini ada populasi, ada keseluruhan dari kota, kemudian ini ada segitiga, dan ini ada lingkaran. Nah, untuk sampel yang stratifikasi ini, maka caranya adalah kita mengelompokkan, yang ini namanya adalah stratum. Kita mengelompokkan strata-stratanya berdasarkan jenisnya. Misalnya lingkaran sendiri, di sini lingkaran di populasinya ada 5, berarti di stratumnya ada 5. Kemudian segitiga kita kelompokkan sendiri, ada 7. Kemudian ada segi 4 yang kita kelompokkan sendiri. Jadi pengelompokannya berdasarkan jenisnya, itu adalah stratum. Nah, caranya bagaimana penarikan sampel acak terstruktur? Ingat, kita lihat gambar tadi. Lingkaran ada 5, kemudian segitiga ada 7, sedangkan yang segi 4 ini ada 6. Stratumnya kita bagi menjadi stratum 1, 2, dan 3. Kelompoknya ada bulat, ada kotak, dan ada segitiga. Jumlah anggotanya, bulat ada 5, kotak ada 7, segitiganya ada 12. Kemudian kita cari persentase dari total masing-masing sampel atau stratumnya. Yang pertama adalah bulat, didapatkan nilai 21, ini merupakan hasil dari 5 dibagi dengan 24, yaitu 2 kali 100% menjadi 21. Karena di sini persentase, maka tidak perlu lagi ditulis persen. 29 didapatkan dari 7 dibagi 24 dikali 100%. Dengan segitiga, nilai 50 didapat dari 12 dibagi 24 dikali 100%. Sehingga persentase dari total masing-masing stratum adalah 100%. Nah, kemudian jumlah sampel per stratumnya itu adalah 10. Jadi tadi infonya adalah dari keseluruhan 24 populasi ini akan diambil 10 sampel dengan metode acak terstruktur. Maka cara mencari 10 yang akan dipilih menjadi sampelnya, yang pertama tadi mencari persentase, setelah itu maka kita kalikan 0,21 dikali 10, 0,21 dapat dari 21%. 10 adalah jumlah sampel yang akan diambil. Kemudian 0,29 dikali 10. 0,29 didapat dari 29%. 0,50 didapat dari 50%. 10 ini didapat dari jumlah sampel yang akan dijadikan penelitian. Sehingga masing-masing stratumnya adalah bulat, akan diambil 2 sampel. Akan diambil 3 sampel, segitiga akan diambil 5 sampel, sehingga jumlah sampel secara keseluruhan adalah 10. 10 dapat dari mana? 10 didapat dari penetapan awal bahwa dari 24 populasi akan dijadikan 10 sampel atau dipilih menjadi 10 sampel. Oke. Contoh selanjutnya, misalnya ada perusahaan atau lembaga keuangan yang populasinya berjumlah 61. Nah, dari populasi lembaga keuangan ini akan diambil 15 sampel yang digunakan untuk penelitian. Sehingga dengan metode acak terstruktur ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari persentase dari totalnya. Berarti 44 ini didapat dari 27 dibagi 61. Asuransi 31 didapat dari 19 dibagi dengan 61. Kemudian pembiayaan dapat 15 dari 9 dibagi dengan 61. Kemudian mari kita cari jumlah sampel stratumnya. Perbankan 0,44 dari 44%. Dikali 15. 15 adalah jumlah sampel yang akan dijadikan penelitian. Sehingga masing-masing sampelnya diambil adalah perbankan diambil 7 sampel, asuransi 5 sampel, pembiayaan 2 sampel, dan efek 1 sampel. Sehingga jumlah sampel yang akan diambil adalah 15. Itu adalah contoh penarikan sampel acak terstruktur. Sekarang adalah penarikan sampel secara cluster. Nah, bedanya apa sih dengan yang terstruktur? Kalau yang terstruktur tadi, dari populasi yang berbeda-beda ini dijadikan stratum atau stratanya itu dengan
dikelompokkan dengan jenis yang sama atau sejenis. Tapi kalau secara cluster ini sebenarnya adalah dikelompokkan secara semua mewakili. Artinya ini adalah populasi, tapi ini adalah sampel kecil yang mewakili semua populasi. Itu bedanya untuk sampel cluster. Caranya untuk sampel cluster ini adalah seperti acak sederhana, bisa menggunakan metode arisan, bisa menggunakan metode acak menggunakan komputer. Tapi yang paling membedakan antara terstruktur dan sampel cluster adalah pembagian stratanya. Pembagian strata di sampel terstruktur harus jenisnya sama. Tapi kalau di sampel cluster itu mewakili populasi. Jadi misalnya ini ada strata 1, ada kotaknya, ada segitiganya, ada bulatnya. Strata 2 ada kotaknya, ada segitiga, ada bulatnya. Strata ketiga ada kotaknya, ada segitiga, ada bulatnya. Jadi setiap strata ini mewakili seluruhan dari populasi. Oke.